Senang berjumpa dengan Anda semua. Saya Hoyun Su, peneliti senior di Busan Development Institute, pemerintah daerah Busan, Republik Korea. Saya telah 20 tahun meneliti kebijakan ibu kota maritim untuk pemerintah Busan yang bercita-cita menjadi ibu kota maritim Asia Timur Laut. Kali ini, saya akan menerangkan konsep industri maritim dan kebijakan ibu kota maritim Busan. Gambar ini adalah objek wisata yang paling terkenal di Busan. Jika Anda sempat mengunjungi Busan, jangan lupa mampir di tempat ini. Berikutnya adalah daftar isi pembahasan saya. Secara garis besar, saya akan menerangkan 4 hal. Sebelumnya, mungkin Anda dapat melihat sebuah gambar berwarna hijau di bagian kanan ini. Mungkin Anda dapat merasa aneh dari gambar ini. Apa yang aneh? Darat dan laut tertukar. Ini adalah iklan Korea Maritime and Ocean University di mana saya lulus 10 tahun lalu. Pada waktu itu, laut adalah lahan bagi kami. Laut lebih penting daripada darat. Maksudnya, nilai laut lebih penting daripada darat. Hal pertama sampaikan adalah datangnya era ekonomi maritim baru. Sebelum mencari tahu tentang industri maritim, saya akan menjelaskan ekonomi maritim dahulu. Ekonomi maritim merupakan daya hidup bumi yang dapat diteruskan dan titik awal ekonomi masa depan untuk menjaminkan masa depan ilmu pengetahuan. Ekonomi maritim itu disanggah dengan industri maritim dan ekosistem bahari. Menurut data dari OECD tahun 2016, volume industri maritim diperkirakan mencapai 3 triliun US dollar pada tahun 2030. Seperti gambar ini, industri maritim yang utama mencakupi pengambilan sumber daya kelautan, tenaga angin lepas pantai, dan lain-lain. Dan di belakangnya terdapat kapal pesiar dan budidaya air laut atau marikultur. Segala industri yang dilakukan di laut ini boleh dipahami sebagai industri maritim. Penyanggalanya adalah ekosistem bahari. Ekosistem bahari menduduki sekitar 72% permukaan bumi, di mana sekitar 30.000 jenis ikan dan 80% makhluk hidup bumi tinggal. Secara nyata, nilai ekosistem bahari mencapai 22 triliun US dollar per tahun. Malah, para pakar memandang nilai ekosistem bahari lebih tinggi daripada industri maritim. Oleh karena itu, kita perlu mempertahankan dan melestarikan ekosistem bahari itu. Berikutnya tentang tren internasional mengenai ekonomi maritim. Saat ini, kini setiap negara semakin banyak melakukan persaingan untuk menguasai ekonomi maritim, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi manusia, seperti perubahan iklim dan kekurangan energi. Masing-masing negara meneroka laut. Kebanyakan negara maju meningkatkan perhatian akan laut dan memperbanyak investasi padanya melalui perkembangan teknologi. Kedua, mengindustrikan sumber daya kelautan. Negara-negara maju menganggap industri maritim sebagai inti daya gerak perkembangan negara. Industri sumber daya kelautan dengan energi laut, biota laut, hasil tambang laut pun bertumbuh dengan pesat. Masa lalu negara-negara tersebut berinvestasi pada alat-alat elektronik rumah tangga, tapi sekarang melakukan investasi pada industri maritim hingga mencetak nilai tambahan. Misalkan, alat yang saya pakai ini berharga 1 US dollar di darat, tapi nilainya dapat meningkat 10 kali lipat jika dipakai di atas kapal. Kalau dibawa ke dalam laut,
Nilainya meningkat 10 kali lipat lagi sehingga menjadi 100 US dollar. Karena harus dapat memiliki fungsi-fungsi sesuai kondisi tempat alat itu dipakai, maka nilai alat itu dapat meningkat 10 kali lipat, kemudian 100 kali lipat lagi. Oleh sebab itu, diprediksi pentingnya industri maritim dan nilai tambahannya jauh lebih meningkat. Berikutnya, kita akan melihat volume pasar industri utama di dunia. Data ini cukup lama dan dibawakan oleh perusahaan jasa konsultan Westwood di Busan Exhibition and Convention Center atau BEXCO di Busan pada tahun 2012. Volume pasar telepon genggam mencapai kira-kira 300 miliar US dollar dan volume industri mobil sekitar 5 triliun US dollar. Namun, volume industri maritim termasuk sumber daya kelautan seperti gas dan minyak mentah mencapai 1.000 triliun US dollar dan lebih besar daripada industri semikonduktor, telepon genggam, dan mobil. Selanjutnya, mengenai pertumbuhan kota maritim yang pesat, baik masa kini maupun masa dulu, kota yang memiliki laut atau sungai yang berkembang. Baru-baru ini, kota maritim yang penting maju ke kota baru global. Singapura bertumbuh menjadi kota maritim yang paling utama di dunia, dan kota Shanghai diperkenal sebagai kota maritim yang baru. Melihat Houston yang merupakan pusat industri maritim di seluruh dunia, kota-kota maritim tengah bertumbuh menjadi kota pusat yang baru di dunia. Ini tentang perang untuk memiliki kedaulatan laut. Perang antara negara untuk memperoleh sumber daya kelautan semakin sengit karena sumber daya alam di darat sedang punah. 5 tahun terakhir, harga setiap sumber daya alam tersebut cenderung meningkat, sehingga penggalian pun terpaksa dilakukan. Masa lalu sumber daya alam tersebut dapat diambil pada kedalaman 200 meter di laut, tapi saat sekarang pengambilannya dapat dilakukan pada kedalaman 500 meter di laut berkat perkembangan sains maritim. Maksud saya, nilai dan harga sumber daya kelautan semakin meningkat hingga sejumlah negara memiliki teknologi yang dapat mengambil sumber daya kelautan pada kedalaman 500 meter ke bawah laut. Oleh karena itu, Korea Selatan dan Jepang berkonflik dengan Pulau Dokdo untuk memiliki sumber daya kelautan yang kaya di sekitarnya. Selanjutnya, realisasi jalur pelayaran ke Samudra Arktik dan pengembangan sumber daya alam di sana. Anda pernah mendengarkan jalur pelayaran ke Samudra Arktik? Gletser di Kutub Utara sedang mencair dengan sangat pesat karena pemanasan global. Sejumlah media baru-baru ini melaporkan bahwa lebih banyak gletser di Kutub Utara mencair di tahun ini daripada tahun lalu. Gletser di Kutub Utara maupun Kutub Selatan yang mencair memang menjadi bencana alam dan berdampak buruk pada bumi. Akan tetapi, jika jalur pelayaran ke Samudra Arktik dibuka karena gletser mencair,
Jalur pelayaran yang berada seperti jalur Asia Eropa dapat mengalami peningkatan jarak pelayarannya. Menurut saya, pelayaran ke Samudra Arktik akan dilayani 15-20 tahun ke depan. Apabila pelayaran dapat dilakukan secara rutin, berbagai ragam sumber daya kelautan seperti minyak dan LNG di wilayah Kutub Utara dapat digali lebih cepat. Coba lihat gambar di bagian kanan ini. Apabila jalur pelayaran ke Samudra Arktik direalisasi, jarak pelayaran Busan Rotterdam dapat disingkatkan sekitar 10 hari dari 24 hari sekarang. Peningkatan 10 hari itu memiliki beberapa arti yang penting. Pertama, pihak pelaku bisnis yang menghasilkan atau mengimpor. Pihak perusahaan pelayaran yang mengoperasikan hanya 10 hari saja dapat menghemat biaya bahan bakar. Secara nyata, biaya bahan bakar sebuah kapal kontainer yang raksasa mencapai 100 juta won Korea atau 1,27 miliar rupiah. Misalnya, jika satu hari disingkatkan, biayanya dihemat 1,27 miliar rupiah. Oleh sebab itu, jika jalur pelayaran ke Samudra Arktik dibuka, lebih banyak perusahaan kapal memakai jalur baru itu daripada kelintasan terusan Suez yang sedang dilakukan sekarang. Selain itu, diperkirakan aktif pengembangan sumber daya alam di wilayah Kutub Utara. Selanjutnya tentang predisposisi. Cina tengah berusaha menjadi negara terkuat kedua di dunia dan bersaing dengan Amerika Serikat. Selain inisiatif sabuk dan jalan yang ditekankan Xi Jinping sebagai strategi negaranya, Cina tengah membentuk sabuk ekonomi maritim dengan membuat 11 kawasan ekonomi maritim. Cina telah membuat 3 kawasan khusus ekonomi maritim di daerah-daerah penting di negaranya sejak tahun 2011. Baru-baru ini menambah 2 kawasan khusus lagi di daerah itu, sehingga kini Cina memiliki 5 kawasan khusus ekonomi maritim, antaranya Semenanjung Shandong, Zhejiang, Guangdong, Fujian, dan Tianjin. Dengan kawasan khusus ekonomi maritim itu, Cina berupaya untuk memperkembangkan negaranya. Sejak tahun 1980-an, Cina mendatangkan pabrik di seluruh dunia ke negaranya dengan menyediakan kawasan khusus ekonomi. Seperti gambar yang Anda lihat ini, Cina membuat kawasan khusus ekonomi maritim dan memperhatikan pentingnya industri maritim sebagai industri yang memiliki nilai tambahan yang tinggi. Cina yang mengetahui nilai industri maritim itu melakukan pemeriksaan tentang industri maritim di setiap provinsi di perairan setiap tahun. Pemeriksaan itu dilakukan tentang biota laut, bioteknologi maritim, industri yang menggunakan air laut, industri energi terbarukan maritim, industri layanan maritim, dan sebagainya.
Hal itu menandai China menyadari pentingnya industri maritim dan mempunyai strategi untuk menumbuhkan dan memperkembangkannya. Jepang juga berkonsentrasi pada penumbuhan industri maritim di daerah pelabuhan untuk keterlambatannya sepanjang 20 tahun. Jepang menyiapkan strategi untuk mengambil fungsi Busan sebagai pelabuhan transshipment Asia Timur Laut dengan membuat dua pelabuhan super, yaitu Pelabuhan Keihin dan Pelabuhan Hanshin. Namun, menurut saya, tidak mudah karena pelabuhan yang telah dijadikan pusat transshipment jarang diganti dengan pelabuhan yang lain. Sebabnya, seperti gambar di bagian kanan ini, industri maritim terikat dengan industri lain. Pelabuhan terhubung dengan berbagai industri bersangkutan seperti usaha pergudangan, transmisi, pengelolaan kapal, penyediaan barang kebutuhan kapal, pengisian bahan bakar kapal. Kalau sebuah perusahaan kapal dan pelabuhan ditetapkan, network bersangkutan terbuat dan tidak mudah dipindahkan. Dari segi itu, masing-masing negara bersaing agar pelabuhan di negaranya dijadikan pelabuhan hub atau pelabuhan transshipment di wilayahnya dengan melakukan investasi dan memberikan insentif pada usaha pelabuhan. Terakhir, saya bicarakan tentang Rusia. Rusia kini diperhatikan sebagai negara kuat yang baru di Samudra Arktik karena soal jalur pelayaran Samudra Arktik dan sumber daya alam di Kutub Utara. Rusia sedang berupaya untuk memasukkan banyak area laut dalam ke wilayah negaranya, sedangkan Amerika Serikat, Denmark, Islandia, dan Norwegia mengambil berbagai strategi diplomasi terkaitnya. Pasalnya, negara-negara itu telah mengetahui nilai sumber daya alam di Kutub Utara dan menganggap wilayah itu akan menjadi perairan yang paling panas di seluruh dunia. Berikutnya tentang ekonomi maritim baru. Ekonomi maritim baru muncul karena terbatasnya pengelolaan negara atau kota di darat pada zaman lalu. Ekonomi maritim sekarang hanya berfokus pada pengambilan sumber daya alam, tempat untuk pengangkutan, sedangkan ekonomi maritim baru berfokus pada teknologi dan informasi dan teknologi maritim. Ekonomi maritim baru adalah industri untuk menemukan dan membesarkan bidang maritim baru dan meliputi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maritim terpadu, peningkatan perikanan dan perkapalan tergabung dengan teknologi dari revolusi industri 4, bioteknologi maritim, dan lain-lain.
Sebagaimana Anda lihat pada gambar kanan, sumber daya alam maritim akan lebih penting daripada yang dari darat. Industri maritim kemungkinan besar lebih berkembang daripada industri alat listrik rumah tangga. Masing-masing negara bersaing keras terkait soal perairan teritorial. Melihat berbagai macam kondisi ini, dapat diprediksi era ekonomi maritim baru akan datang. Gambar berikut institut kami buat pada awal tahun 2010 untuk menumbuhkan industri maritim di Busan. Bagian ini memperlihatkan industri sekarang dan industri maritim baru yang akan meningkat dan berkembang. Pemerintah Busan tiap tahun melakukan pemeriksaan tentang industri maritim sejak tahun 2010. Industri maritim itu dibagi 6, yaitu perikanan, logistik pelabuhan dan transportasi laut, ilmu pengetahuan dan teknologi maritim, pembuatan kapal, wisata maritim, dan pengelolaan sumber daya kelautan. Pemerintah Busan memeriksa dan mengamati keenam bidang usaha itu di Busan tiap tahun. Industri perikanan melibatkan penangkapan ikan dan budidaya. Industri logistik pelabuhan dan transportasi laut mengandung pengangkutan dan penurunan barang dari kapal. Ilmu pengetahuan dan teknologi maritim akan menjadi bidang tercanggih. Bidang usaha pembuatan kapal tengah mencakupi industri peralatan dan komponen kapal. Walau tidak dapat menerangkan seluruhnya karena terbatas waktu, tapi saya akan menerangkan industri logistik pelabuhan dan transportasi laut yang diperhatikan Busan. Pertama dari segi kelautan. Busan adalah kota pelabuhan dan kota kedua dunia di bidang transshipment. Namun, kini menumbuhkan industri keuangan maritim untuk menciptakan lebih banyak nilai tambahan. Tahukah Anda apa usaha pengelolaan kapal? Banyak jumlah pemilik kapal tidak mengelola kapalnya sendiri. Mereka berinvestasi pada kapal saja dan perusahaan pengelola kapal yang mengelola kapal itu sesuai permintaan pemilik kapal. Untuk mengelola kapal, perusahaan itu memiliki awak kapal, menyediakan minyak dan peralatan serta barang kebutuhan yang diperlukan dalam kapal termasuk makanan. Sebab itu, usaha pengelola kapal adalah industri yang mempunyai nilai tambahan yang tinggi. Berikutnya layanan mediasi dan hukum untuk sengketa kelautan. Kedepan, lebih banyak bisnis dilakukan di laut daripada darat sehingga dapat terjadi sengketa di dalam negeri maupun antara tiga negara. Jika sengketa seperti itu terjadi, diperlukan perusahaan mediasi dan hukum. Busan sedang memperhatikan bidang ini. Pemerintah Busan sejak 3 tahun lalu berupaya untuk mendirikan pengadilan khusus untuk perusahaan maritim. Kedepan, diharapkan upaya Busan diperluas ke bidang termutakhir seperti security pelabuhan, transaksi maritim, dan lain-lain.
Di samping itu, pembuatan kapal ramah lingkungan dan plan engineering diperkirakan menjadi industri yang berprospek tinggi ke depan. Bidang usaha lain dapat Anda rujuk. Selanjutnya, saya terangkan contoh kota maritim maju dan posisi Busan. Ini menjadi kesempatan untuk Anda mempelajari secara langsung dan tidak langsung tentang berbagai bidang dalam industri maritim, karena dapat melihat ciri-ciri kota-kota maritim maju dan industri yang diperkembangkan. Contoh pertama adalah Singapura. Singapura adalah kota maritim utama di dunia. Industri pengisian bahan bakar minyak kapal laris dilakukan di pelabuhan Singapura. Selain itu, Singapura menjadi pasar untuk barang kebutuhan kapal, perbaikan kapal, perdagangan kapal bekas. Industri maritim termasuk asuransi laut ditumbuhkan di kawasan pelabuhan dan sekitarnya. Singapura mengembangkan dan memimpin berbagai teknologi terkait anjungan lepas pantai dengan membuat institut untuk anjungan lepas pantai. Singapura juga mengembangkan beberapa lokasi sekitar laut menjadi tempat wisata, dilengkapi fasilitas resort dan mendapatkan kekayaan melalui wisata maritim. Kita akan bahas industri pelabuhan Singapura secara lebih terinci. Volume bongkar muat kontainer Singapura berposisi kedua di dunia. Untuk transshipmentnya nomor 1 di dunia. Berdasarkannya, Singapura memiliki pasar barang kebutuhan kapal dan pengisian bahan bakar minyak kapal yang terbesar di dunia berdasarkan volume bongkar muat kontainer dan volume transshipment. Perusahaan kapal dapat membeli bahan bakar minyak kapalnya sebanyak mungkin di Singapura karena harganya yang paling murah. 1.000 hingga 2.000 unit kapal mengisi bahan bakar minyak di Singapura dalam sehari. Maka, uang dari pasar tersebut memungkinkan perkembangan industri keuangan Singapura. Dari industri logistik, Singapura berfungsi sebagai pangkalan logistik majemuk internasional yang paling besar di Asia. Singapura berperan sebagai hub pangkalan distribusi majemuk internasional untuk Asia Tenggara karena barang-barang dari berbagai negara ke wilayah Asia Tenggara melalui Singapura. Dari segi transportasi laut, Singapura adalah negara penengah transportasi laut yang pertama di Asia. Jadi, kebanyakan kapal bekas Asia diperdagangkan di Singapura dan hal itu mengaktifkan industri keuangan Singapura. Sejumlah perusahaan kapal yang utama dan perusahaan bahan bakar minyak seluruh dunia menempatkan kantor perwakilannya di Singapura karena negara ini memiliki pelabuhan terbesar kedua di dunia dan pelabuhan transshipment yang pertama serta pasar produk petrokimia.
Berikutnya tentang perkapalan dan industri anjungan lepas pantai di Singapura. Korea Selatan berposisi atas di bidang perkapalan sejak tahun 2000. Korea Selatan juga menguasai pasar anjungan lepas pantai sejak tahun 2010. Saat sekarang, industri anjungan lepas pantai mengalami banyak kesulitan. Korea Selatan membuat kapal baru, sedangkan Singapura cenderung merenovasi kapal daripada pembuatan baru. Terutamanya pasar FPSO yang menduduki 70% dari seluruh pasar renovasi kapal di dunia. Renovasi jack-up rig menduduki 40% dan perbaikan kapal menduduki 20% dari pasar internasional. Singapura cenderung merenovasi anjungan lepas pantai daripada membuat fasilitas yang baru, sehingga nomor satu di pasar renovasi kapal di dunia. Sekarang kita akan membahas industri keuangan. Pelabuhan mempunyai daya saing industri perkapalan dan anjungan lepas pantai, sehingga dengan wajar industri keuangan yang mendukungnya berkembang. Keuangan untuk perkapalan yang paling laris di Singapura. Kemudian, aktif juga pasaran minyak di Singapura karena adanya petrokimia, bunkering, dan pasar produk minyak. Perusahaan minyak di seluruh dunia membuat produknya, lalu disediakan ke negara sendiri, kemudian sisanya dibawa ke Singapura. Tapi, yang menarik adalah Singapura tidak mempunyai perusahaan minyak. Sisa produk yang diproduksi perusahaan minyak di dunia disimpan di Singapura, sehingga harga minyak di pasar Singapura paling rendah di wilayah Asia. Karena harga bangkersi minyak paling murah di Singapura, maka kebanyakan kapal di seluruh dunia mengisi bensinnya secukupnya di Singapura. Sebagaimana telah saya katakan tadi, satu kapal yang besar mengonsumsi bahan bakar minyak senilai 100 juta won dalam satu hari dan menjadi 1 miliar won dalam 10 hari. Jumlah kapal itu bukan satu atau dua, tapi ribuan unit dalam satu hari. Sebab itu, bank-bank yang melayani perusahaan kapal itu pun terpaksa ke Singapura. Dan hal itu menyediakan kesempatan bagi Singapura memperkembangkan keuangan maritim. Terakhir, saya terangkan wisata maritim. Di Singapura ada Pulau Sentosa dan di sebelahnya pernah ada 3 dermaga kapal cruise. Karena dermaga itu kecil, maka kini Singapura membangun dan mengoperasikan dermaga cruise yang besar di pelabuhan untuk kapal ke luar negeri. Singapura adalah hub kapal cruise di Asia. Sebab itu, usaha pelabuhan, logistik, anjungan lepas pantai, keuangan, petrokimia, wisata maritim sangat berkembang di negara itu dan berposisi pertama di Asia. Meskipun sumber daya alam laut dan perikanan, daya saingnya relatif rendah dibandingkan usaha-usaha lain.
Tapi, ketujuh bidang tersebut boleh dikatakan terunggul di seluruh dunia. Coba kita melihat struktur industri Singapura. Seperti yang saya katakan tadi, pada awalnya renovasi anjungan lepas pantai Singapura tidak seperti sekarang. Awalnya dari perbaikan kapal, kemudian pembuatan kapal, lalu renovasi anjungan lepas pantai. Melalui proses itu, Singapura mencetak nilai tambahan yang baru. Singapura tidak menjalankan usaha renovasi terkait anjungan lepas pantai dari awal. Negara itu memulakan industri yang bernilai tambahan yang rendah seperti perbaikan dan memiliki know-how dan mengembangkannya ke renovasi anjungan lepas pantai yang bernilai tambahan tinggi seperti jack-up rig. Dengan demikian, seluruh struktur industri Singapura berkembang seimbang mulai dari manufaktur, perbankan, asuransi, eceran dan grosir, hingga transportasi dan telekomunikasi. Hal itu meningkatkan daya saing negara Singapura. Mempertimbangkan kondisi itu, Singapura menumbuhkan berbagai industri secara merata dengan berfokus pada kelautan dan mempertahankan portofolio daya saing negaranya. Nah, kita membahas contoh industri maritim Singapura di sesi pertama ini, dan akan membahas contoh kota maritim lain yang maju dalam sesi kedua.